Laporan Praktikum Anatomi Batang dan Akar Egy Kurniawan 25020110, Dosen Pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang pemahaman anatomi akar dan batang tidak hanya penting dalam bidang botani, tetapi juga menjadi dasar dalam berbagai cabang ilmu terapan seperti agronomi, kehutanan, dan bioteknologi. Pengetahuan ini membantu dalam pengembangan varietas tanaman unggul, perawatan tanaman, serta analisis kerusakan jaringan akibat faktor lingkungan. Tujuan 1. Menjelaskan perbedaan anatomi akar, monokotil dan dikotil. 2. Mengamati anatomi akar melalui irisan melintang, epidermis, korteks, endodermis, periskel, xilem, dan floem. 3. Mempelajari anatomi batang, struktur jaringan batang, monokotil dan dikotil melalui irisan melintang. 4. Membandingkan perbedaan batang monokotil dan dikotil dalam kaitannya dengan fungsi transportasi, kekuatan, dan pertumbuhan sekunder. Alat di sini ada kaca preparat, buku gambar, penutup kaca preparat, safranin, aquades, air suling, mikroskop, penggaris, pisau cutter, kertas label, dan pensil. Baik, di sini kita ada bahan, ada akar toge, akar sawit, batang jagung, dan batang jarak. Cara kerja anatomi akar. 1. Potong akar padi monokotil dan kacang hijau dikotil dengan silet. Buat irisan melintang setipis mungkin. 2. Letakkan irisan pada kaca objek, tambahkan 1 tetes safranin, diamkan 2 menit. 3. Bilah dengan aquades, lalu tambahkan fast green untuk kontras warna. 4. Tutup dengan kaca penutup perlahan agar tidak ada gelembung. 5. Amati di mikroskop dengan pembesaran rendah lalu tinggi. 6. Identifikasi lapisan jaringan, epidermis lapisan terluar, korteks sel parenkim besar berfungsi sebagai penyimpanan, endodermis lapisan pembatas korteks dan silinder pusat, perisikel tempat muncul akal lateral, xilem dan floem jaringan pengangkut. 7. Bandingkan pola berkas pengangkut monokotil, xilem melingkar dengan floem di antaranya dan dikotil, xilem berbentuk bintang, floem di sela-sela. 8. Buat gambar hasil pengamatan dan beri keterangan setiap bagian. Cara kerja anatomi batang. 1. Potong batang monokotil jagung dan dikotil kacang atau jarak mudah dengan silet. Buat irisan melintang tipis mungkin. 2. Letakkan irisan pada kaca objek, tetesi aquades. 3. Tambahkan safranin, diamkan kurang lebih 2 menit, bilas dengan aquades. 4. Tambahkan fast green untuk kontras, tutup dengan kaca penutup. 5. Amati di bawah mikroskop mulai pembesaran kecil hingga besar. 6. Identifikasi jaringan pada batang monokotil, epidermis, korteks, jaringan sklerenkim, berkas pengangkut, xilem dan floem tersebar acak. 7. Identifikasi jaringan pada batang dikotil, epidermis, korteks, endodermis, berkas pengangkut tersusun melingkar, floem di luar, xilem di dalam, dipisahkan kambium, terdapat empulur di tengah. 8. Buat gambar hasil pengamatan anatomi batang monokotil dan dikotil, beri keterangan nama jaringan. Pembahasan anatomi akar. Akar merupakan organ penting pada tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari tanah, menopang tubuh tumbuhan, serta menyimpan cadangan makanan. Secara anatomi, struktur akar terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Pembahasan anatomi batang. Anatomi batang terdiri atas 3 bagian utama, yaitu epidermis, korteks, dan silinder pusat atau stele. Epidermis berfungsi melindungi jaringan di bawahnya dari kekeringan dan gangguan luar. Korteks tersusun atas jaringan parenkim yang berperan dalam menyimpan zat makanan. Silinder pusat mengandung jaringan xilem dan floem yang berfungsi sebagai mengangkut air, mineral, serta hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Struktur ini memungkinkan batang menopang tumbuhan dan menjadi jalur transportasi utama antara akar dan daun. Satu aja. Suara-suara. Satu aja. Kesimpulan dan saran. Anatomi akar dan batang menunjukkan bahwa kedua organ ini memiliki struktur yang paling mendukung fungsi tumbuhan.
Akar berperan utama dalam menyerap air dan mineral dari tanah melalui lapisan epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Sedangkan batang berfungsi sebagai penopang serta penghubung antara akar dan daun melalui jaringan pengangkut xilem dan floem. Keduanya bekerja sama untuk memastikan distribusi air, hara, dan hasil fotosintesis berlangsung secara efisien demi pertumbuhan dan kelangsungan hidup tumbuhan. Saran saya untuk kelompok saya adalah selesai praktikum kita harus menyusun kembali alat dan bahan seperti semula.